pengen gitu kita buat satu musrenbang khususnya anak-anak muda ya. Khusus ya? Khususnya musrenbang anak muda ini belum pernah nih. Memang saya lihat belum pernah, tapi bisa dilakukan sih Kang. Namanya nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Lebih Dekat Dengan. Hari ini kita akan mengupas tuntas sosok figur yang luar biasa, keren jasa, yang sudah menyapa banyak masyarakat, Kang Erlangga Yuda Nugraha. Kita sapa Kang EYN. Halo. Sehat Om. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kopinya belum nyampe. Belum. Ini kita di tempatnya Om Erlangga, ini keren banget tempatnya dan Instagramable. Banyak yang bisa dieksplor di tempat ini. Tepatnya di belakang RSUD Kabupaten Tangerang. Sekalian promosi kita. Di Jalan Perwira. Di Jalan Perwira. Makanya kafenya namanya Kafe Perwira. Iya. Sehat Om. Alhamdulillah, harus selalu sehat. Selalu sehat. Panggilnya Pak Angga, Erlangga atau? Boleh Angga. Biasanya dipanggil Angga. Oh, biasa dipanggil Angga. Ternyata kita banyak tahu dan saya ternyata juga sudah banyak mengenal Om Erlangga. Tapi baru ketemu nih tatap muka hari ini langsung dengan Om Angga, YouTuber, terus vlogger. Walaupun udah lama ya, bikin YouTube-nya kayak gitu, konten-kontennya kreatif. Mobil-mobil klasik dieksplor sama Om Angga. Terus juga aktif di berbagai organisasi. Terus juga yang paling menarik adalah mengakomodir ide-ide gagasan anak muda dalam bentuk-bentuk festival. Nah, Om Angga, apa sih yang mendorong Om Angga nih di tengah kesibukan, terus masih menyempatkan berorganisasi, terus juga mengakomodir ide gagasan anak muda dalam bentuk festival segala macam. Nah, motivasinya apa sih Om Angga nih mendorong kegiatan-kegiatan anak muda terus berkreasi kayak gitu? Yang mendorong sebetulnya gimana ya, anak muda itu kan penuh dengan tantangan kan. Penuh dengan tantangan, tapi sepertinya belum punya ruang untuk observasi yang minimal. Itu yang awalnya jadi dasar saya untuk mendorong hasrat saya gitu ya. Minimal dari saya dulu secara ego saya gitu ya, untuk berkontribusi terhadap ya pembangunan sebuah kota di awalnya memang di Tangerang Selatan gitu ya. Terus kemudian memang butuh waktu yang cukup panjang, terus kemudian juga emosi yang juga cukup harus dijaga gitu ya, karena kan memang tidak mudah untuk kita bisa langsung berkontribusi terhadap kota gitu, bahkan bisa bergandengan dengan pemerintah. Itu yang membuat saya atau mendorong saya ya, bagaimana kira-kira teman-teman saya gitu yang muda-muda ini punya ide yang bisa dituangkan gitu untuk ngebangun kota. Memang observasi saya waktu itu di Tangsel gitu, dan ternyata bisa gitu, dan sambutannya juga cukup baik. Anak-anak muda sekarang kan militan ya. Saya nggak perlu apa-apa, yang penting saya punya ide, saya punya gagasan, tolong diakomodir, tolong difasilitasi dan diwujudkan gitu. Itu yang bikin saya selalu semangat gitu, pengen ngerangkul anak-anak muda. Dan nggak mudah ya, bagi waktu. Nggak mudah. Di tengah, emang bekerja juga kan? Bekerja juga, terus aktif di organisasi. Ya, alhamdulillah. Terus juga harus menampung ide-ide kreatif. Dan ternyata Om Angga ini musisi juga. Tapi yang harus diketahui, Om Angga lahir di asli putra daerah Kota Tangerang, lahir dan tumbuh besar di Kota Tangerang. Seperti yang kita ketahui, anak muda di Kota Tangerang ini secara demografi luar biasa, lebih banyak mungkin ya daripada generasi X. Kemarin aja kita di pemilu, pemilihnya ada 61,63%. Itu anak muda semua. Betul. Nah, menurut Om Angga nih, anak muda Kota Tangerang nih kok belum mampu mengisi ruang-ruang dalam tataran kebijakan? Ini harusnya seperti apa? Ya memang banyak banget ya anak-anak muda yang masih merasa apatis gitu ya terhadap pemerintahan itu sendiri. Itu
yang mungkin agak sulit. Dan memang awalnya Kang gitu, ketika saya sudah dapat ruangnya nih untuk kolaborasi, apalagi terkait mengisi kebijakannya. Balik lagi, pendekatan terhadap anak-anak mudanya itu juga sebetulnya sulit gitu. Karena mereka merasa apatis dan buat apa sih gitu ya. Gua ngebantu pemerintah ngebangun kota gitu, dan butuh waktu juga. Tapi memang butuh satu letupan-letupan kecil dulu, dimulai dari letupan-letupan kecil dulu yang pada akhirnya mereka dari kalau inilah ibaratnya bisik-bisik tetangga ya. Hasil bisik-bisik tetangga pada akhirnya tidak menampung sendiri Kang ruang-ruang itu, dan ide-idenya segar-segar, terus kemudian dituangkan di dalam bentuk kebijakan juga akhirnya semakin segar gitu ya. Pemerintah yang tadinya kaku, terus kemudian kita angkat atau kita gandeng anak muda gitu ya, dalam segi perencanaan, dalam segi kebijakan, mungkin juga penganggaran gitu, dan implementasi dari kegiatan tersebut ya pada akhirnya ya lebih berwarna gitu sih Kang. Keren banget sih. Ini anak muda kita tahu sebagai katalisator aspirasi. Nah, kalau ada anak muda nih, saya kira akomodir tentang ide gagasan bisa lebih dieksplor lagi di kota Tangerang ini. Walaupun sudah banyak ya festival-festival di kota Tangerang, tapi mungkin masih banyak ruang yang masih kosong, saya kira, untuk bisa dieksplorasi. Nah, yang menarik nih Om Angga, selama 2 bulan terakhir setelah pemilu nih, setiap kita lewatin melintas di kota, setiap pojok nih ya, ada gambar Erlangga Yuda Nugraha nih. Setiap pojok kan, bahkan sampai di perkampungan. Terus dan unik-unik, saya kalau baca agak senyum gitu kan, dan karena beda dengan yang lain gitu kan. Salah satunya misalkan tadi jangan marah-marah kalau lagi puasa, takut nanti tanah tinggi. Salah satu kelurahan di wilayah kota namanya Tanah Tinggi, dan itu keren. Kemarin tuh pada saat pemilu kita tuh boring banget ngelihat gambarnya ini, terus kaku lah gitu. Tapi begitu selesai pemilu kok ada sesuatu yang baru. Om Angga ini mau ngapain? Pasang baliho banyak-banyak. Ya tentunya saya punya niatan untuk meramaikan konstelasi Pilkada Kota Tangerang di 2024 ini. Kenapa? Pertanyaan jadi menarik. Kenapa Tangerang? Kenapa Tangerang? Kenapa nggak kota lain gitu ya? Ya bahkan selama saya berkiprah di Tangerang Selatan, kenapa nggak Tangerang Selatan? Kalau Tangsel itu kan udah ada Bang Pilar gitu ya, saya anggap sebagai saudara saya, keluarga saya gitu. Terus kemudian kenapa ke Tangerang? Saya melihat ruang itu sepertinya ada di Tangerang. Secara kondisi existing itu kan saya belum melihat tokoh-tokoh muda ya khususnya di kota Tangerang. Terus kemudian juga saya beberapa kali kan selalu bolak-balik ke Tangerang lah ya. Ruang-ruang untuk anak-anak muda masih kecil gitu di kota Tangerang. Itu yang menjadi kegelisahan saya, dan pada akhirnya saya punya niat untuk mengikuti kontestasi pilkada di kota Tangerang. Itulah awal mula kenapa pada akhirnya muncul baliho-baliho, gambar-gambar yang agak sedikit tanda kutip nyeleneh gitu ya. Gitu kan. Iya. Ketika pakai tasnya tuh kayak gambar Ridwan Kamil gitu. Mirip-mirip begitu lah ya. Padahal yang nyebrang doang dari Tangsel ke kota. OTW kota Tangerang. Ya kurang lebih itu referensinya sebetulnya sama kayak Kang Ridwan Kamil. Tapi ya itu caranya menyentuh ya kalangan anak muda lah, jangan kaku gitu. Yang memang pasti akan menimbulkan pro dan kontra gitu dari berbagai kalangan gitu. Cuma menurut saya untuk anak muda sentuhannya harus seperti itu sih Kang. Betul. Saya ingat waktu itu ada podcast ya Gibran di YouTube, menyentuh anak muda beda dengan menyentuh yang lain. Gitu. Jadi memang hal-hal nyeleneh kadang memang kena gitu ke mereka. Itu sih yang jadi inspirasi saya. Gitu.
kan fotonya selalu begini ya kan, Iya. foto-foto cawe atau begini. Iya, Nah iya. ini beda sendiri, Iya. keren lah. Iya. Dan kayaknya banyak banget ini baliho, billboard Iya. apa kemarin waktu Idul Fitri Iya. kayak itu. Dan yang masang, saya kebetulan pas lewat tuh, Iya. pas lewat malam-malam, yang masang anak muda, Iya. gitu lagi masang anak muda gitu, sampai jam 2 Iya. malam gitu, Iya. ucapan Idul Fitri kayak gitu. Iya. Dan ternyata ya emang yang gerak anak muda, Betul. dan sepertinya memang butuh sosok anak muda di Betul. Kota Tangerang, Betul. sehingga dengan sendiri mungkin tergerak. Iya. Gitu. Nah, terus Om Angga nih, Iya. Kota Tangerang ini kan kita tahu ya, kita Iya. punya bandara internasional Iya. sebagai pintu masuk Indonesia, Iya. dan potensinya banyak sekali. Iya. Zamannya dulu waktu 93 berdiri ada Pak Jakaria Mahmud, Iya, betul. kenal Wagiman, wali Iya. kota Gilatama. Pak Iya. Tamrin kita kenal sebagai yang mewujudkan Al-Azom, Iya. Puspemkot, terus juga Pak WH kemarin Iya. misalkan Bapak Pendidikan, Iya. Bapak Pembangunan. Iya. Sekarang sekolah-sekolah hampir tingkat semua. Pak Arif terakhir kemarin sebetulnya sebagai wali kota di Gipes. Banyak aplikasi, terus banyak juga festival-festival. Om Angga mau maju berkontestasi di Pilkada besok. Iya. Apa sih yang kira-kira menurut Om Angga ada yang kurang nih di Kota Tangerang yang harus sebetulnya bisa diekspor lebih dalam lagi? Secara infrastruktur kota, Ya. Tangerang sudah cukup ya menurut saya. Yang tadi disebutkan ya, taman-taman sudah tumbuh, jalan-jalan, terus kemudian trotoar itu sudah ada. Jadi saya berpikir bahwa secara infrastruktur kota Tangerang itu sudah cukup. Tinggal bagaimana ke depannya kita bisa membangun sumber daya manusianya, gitu. Itu yang saya ingin wujudkan di Kota Tangerang. Target Indonesia Emas 2045, saya ngomong kemana-mana. 2045 itu target Indonesia Emas tidak akan bisa diraih kalau misalkan dari saat ini gitu ya, kita tidak bisa menyentuh anak-anak muda gitu untuk ya berkontribusi dan membangun Kota Tangerang. Itu yang menjadi keresahan saya gitu ke depannya gitu. Jadi pembangunan sumber daya manusia ya bisa lewat pendidikan gitu, bisa lewat apapun termasuk ekonomi kreatif. Kita bangun sumber daya manusia di Kota Tangerang gitu. Iya, kan kalau Solo kita kenal Soul of Java, Ya. Bandung kita Faris kenal Panjava. sebagai Faris Panjava. Iya. Ini Kota Tangerang kayaknya belum punya Iya. city brand atau branding city nih Om. Ini kalau Kota Tangerang apa? Nah kira-kira mau di branding apa sih Kota Tangerang kalau Om Erlangga nanti Iya. dipercayaan yang mana muda? Menarik sih kalau bicara city brand ya gitu. Susah untuk ya mungkin Bandung, Solo butuh waktu ya sampai pada akhirnya mereka membrand kota mereka sebagai contoh Faris Panjava gitu ya, Solo Soul of Java gitu ya. Tangerang secara city branding saya juga belum kepikiran gitu ya, Kang ya, akan jadi seperti apa. Tapi gini, city branding itu atau brand sebuah kota itu tidak akan muncul kalau misalkan ekosistemnya itu belum ada, gitu loh. Kalau bisa saja kita bikin kajian atau kita bikin satu ya sayembara, gitu kita membuat kita lempar ke anak-anak muda atau ke masyarakat Kota Tangerang untuk merumuskan satu city branding gitu ya. Tapi menurut saya itu terlalu dini ya dan terlalu dipaksakan. City branding itu menurut pengamatan saya atau menurut saya pribadi lebih baik bagusnya itu biar tumbuh sendiri kan dari kotanya itu sendiri gitu. Ketika ekosistem kota itu berjalan, pergerakan manusianya berjalan, tujuannya kemana gitu, mereka mau ngapain, mereka akan berbuat apa gitu, itu akan muncul sendiri kan city branding gitu. Setidaknya ada letupan-letupan kecil itu yang supaya kita tahu oh kira-kira Tangerang akan dibawa seperti ini nih, baiknya seperti ini nih gitu. Barulah kita kaji lagi lebih dalam gitu. Tapi kalau misalkan secara terlalu dini gitu kita kaji atau kita paksakan, oh udah Tangerang brandingnya kota kopi katakan, padahal secara sejarah atau zaman dulunya itu bukan kota kopi gitu. Menurut saya itu agak sedikit memaksakan. Jadi biarkan ekosistem itu berjalan dengan sendirinya sehingga ya itu akan muncul sendiri brand dari sebuah kota gitu sih. Kita kalau
tamu dari luar, kalau wisata kuliner pasti Iya. pasar lama. Betul, Nah, kayaknya betul. apa nih yang diharapkan sama Mangga dari pasar lama penataan kan? Iya. Apa yang belum atau yang kurang di pasar lama, apa sih yang harus ditata dirapihkan di Iya, pasar iya. lama? Iya. Karena orang pasti kalau dari luar makan pasti di pasar lama Iya, atau wisata betul, kuliner betul, di sana betul, kan betul, kayak gitu. betul. Nah, Memang Om Mangga mau ngapain sih nanti kalau Memang perubahannya cukup ini juga ya, Iya. maksudnya signifikan ya pasar lama atau dulu saya biasanya Kisah Maun. Kisah Maun. Iya kita ke Kisah Maun beli baju alisan Iya. ya. Eh, kalau dengan kondisi yang saat ini menurut saya ya apa sih Kisah Maun ini sudah cukup, cuma memang masalahnya penataan parkir mungkin ya. Penataan parkir yang harus ditata. Saya belum tahu nanti kepemilikan atau aset-aset area mana, aset-aset lahan mana saja yang dimiliki oleh pemerintah atau bahkan bisa dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan bangunan parkir. Kalaupun tidak, kita atur parkirnya sedemikian rupa supaya tertib gitu kan. Memang ya pasti ya kalau namanya pasar atau apa namanya satu tempat jajanan atau tempat makanan, masalahnya pasti akan parkiran gitu ya. Entah semeraut atau entah nggak bisa parkir gitu. Seharusnya sih bisa ya kita bangun, kalau kita fokus dan konsentrasi ke sana gitu ya. Yang saya lihat di situ aja sih masalah atau penataan parkirannya yang kurang. Kalau aktivitasnya biarkan seperti itu Kang. Kalau misalkan ditambah atau dikurangi atau ada yang dilarang, saya kira agak kurang baik ya nantinya ya, gitu sih Kang. Kecuali kalau misalkan yang sudah melanggar aturan gitu, itu baru harus ditata ulang gitu sih Kang. mungkin seperti pasar lama di Semarang ya, Kota Tua. Iya, betul. Terus dan tadi mungkin bebas kendaraan. Betul. Nah itu mungkin just ornamen mungkin Iya, ya Bang iya. ya. Biar sama ornamen kita tambahin aja. Iya, iya. Kayaknya tuh cocoknya China Stone kali ya. Iya, betul. China Stone gitu kan biar sama. Iya. Kan di situ kan kali pasir ya rata-rata Kali pasir. juga apa namanya teman-teman dari keturunan Tionghoa juga kan bisa. Ciben ya. Cina Benteng, Iya. ornamen-ornamen seperti itu ya kalau baik ya kita tambahkan gitu, biar lebih berwarna lagi kan. Ya. Bukan pemerintah yang mikirin ya, Iya. kira-kira bagusnya apa gitu. Ya. Justru teman-teman ya anak muda itu ya, teman-teman desain grafis lah, teman-teman planologi dari anak-anak muda, ya kira-kira apa yang menjadi bagus gitu atau ciri khas Kisah Maun, sok bikinin, bayangin, gambarin, ya udah kita laksanakan gitu yang saya pengen. Saya lihat Om Angga ini banyak banget nih menyapa masyarakat. Iya. Terus Ya, berkunjung ke sejumlah tempat Alhamdulillah Kang. untuk silaturahmi ya. Bukan sekarang aja saat jelang-jelang perkara, tapi memang Iya. sudah kebiasaan Om Angga Iya. saya lihat. Iya. Nah, dalam perjalanan mengunjungi masyarakat, Iya. apa yang bisa diekspor dari masukan-masukan masyarakat Iya. supaya Om Angga nanti kalau jadi nih mau ngapain? Iya, ya memang ya keresahan dari masyarakat itu masih tetap sama ya, masalah infrastruktur, masalah kesehatan, pendidikan, sama persampahan itu yang menurut saya mungkin tidak bisa dihilangkan ya dari keresahan masyarakat. Rata-rata itu sih kan. Isu strategis. Isu strategisnya kurang lebih pasti akan berkutat di situ aja gitu. Tapi ternyata ketika ditelaah lebih dalam lagi, ya khususnya gitu ya anak-anak muda gitu. Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman pemuda, anak-anak skena kalau kata sekarang. Saya pernah ditanya gitu, Kang menurut Kang Angga skena di Kota Tangerang seperti apa? Skena apa ya gitu kan? Saya hanya ngeliat TikTok dan Instagram skena gitu. Ya kalau apa dari anak-anak skena zaman sekarang gitu ya, ruang mereka juga sebetulnya sudah cukup, tapi memang kurang disentuh aja gitu sih. Itu keinginan mereka pengen ada musik-musik yang memang lebih banyak lagi, kafe itu kafe, terus kemudian ruang-ruang untuk mereka berkarya gitu. Dan anak-anak skateboard juga kemarin saya bertemu pengen ada salah satu skate park ya atau extreme park yang memang lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Saya bilang Standar lah ya. ya standar gitu, karena memang biasanya gitu Kang, yaudah kita bikinin skate park atau arena untuk bermain mereka, tapi ketika dalam pembuatannya tidak dilibatkan sehingga areanya itu tidak seperti yang mereka inginkan. Selalu kayak gitu.
Di Tangsel pun di beberapa kota saya melihat mereka tidak dilibatkan gitu. Ya kurang lebih itu kira-kira secara isu strategis. Jadi anak muda bukan hanya sekedar objek ya, tapi Iya, subjek juga. Betul. Yang tadi Om Angga keliling nih, karena banyak orang yang pintar bicara tapi sedikit orang yang pintar mendengar, terutama mendengar keresahan. Maka terus turun kayak gitu. Tapi rata-rata mereka nggak susah kok. Susah, nggak susah permintaannya gitu. Kayak masalah sampah, gitu ya, terkait pembuangan sampahnya gitu kan. Saya bilang berarti mekanisme pembuangan sampahnya yang harus dirubah gitu. Adanya TPS gitu kan, mereka kolektif secara kolektif nih dari RT RW gitu ya untuk bikin TPS gitu kan. Saya bilang pemerintah tidak memfasilitasi TPS itu, enggak, jadi kolektif RT RW gitu kan. Ya itu seperti itu kan. Jadi kayaknya sepertinya mekanisme pengelolaan sampah yang memang harus sampah udah dipilah dari rumah. Betul. Yang sulit itu komunikasi perubahan perilaku. Iya betul. Edukasi. Betul. Karena kita sendiri eksekutor di Bangsa Suci membersihin Sungai Cisadane, bersihin kali. Terus kalau masyarakatnya tidak berubah, ya mau berkali-kali dibersihin juga besok tumbuk lagi. Betul. Benar. Ini juga PR mungkin ya. Buat Om Angga nanti kebijakan-kebijakan strategis. Nah terus apa nih Om Angga yang akan nanti Om Angga fokus di kebijakan strategis khususnya mengakomodir anak muda nih ke depan Kota Tangerang pengen mau apa ya, mau jadi apa sih nanti di 5 tahun ke depan lah setelah pilkada, mudah-mudahan nanti kepilih. Amin. Mau ngapain nih nanti ke depan ini, anak mudanya mau diapain? Saya pengen suruh pada mikir. Kasar ya gitu ya. Tolong pikirin gimana caranya kita bisa ngebangun Kota Tangerang gitu. Silakan berimajinasi, silakan beride gitu ya. Mungkin dari hal-hal dasar ya. Saya sepakat kalau misalkan Kota Tangerang itu tadi Kang Ade bilang di G-Fest ya, banyak digital gitu, festival dipersempit menjadi satu aplikasi tapi multiguna, memudahkan itu lebih baik dan memudahkan itu lebih baik. Adanya festival, banyaknya festival juga saya sebetulnya merasa sudah cukup baik gitu ya. Tinggal yaitu mungkin satu festival atau 2 festival yang kelasnya nasional bahkan internasional bolehlah kita buat gitu, tapi minimal yang kecil-kecilnya itu kafe gitu kan, taman taman ke taman itu juga harus bisa disentuh kan sama pemerintah. Memang kalau teman-teman atau anak muda diminta untuk kolektif terus-menerus, mungkin kan mereka juga akan ada batasannya. Kalaupun bisa, pemerintah hadir di situ gitu, dalam bentuk apapun, dalam bentuk support apapun, entah dari sisi anggaran kalau tidak menabrak aturan ya, atau dari sisi misalkan peralatan yang mereka perlukan gitu kan, apapun itu, yang penting ekosistemnya itu berjalan gitu, sehingga ya mereka merasa tidak jauh gitu dengan pemerintah gitu sih kan. Ya mungkin anak-anak muda harapannya pengennya di situ jadi taman musik tapi jadi taman kupu-kupu, katakan seperti itu ya gitu. Atau jam gede jasa atau taman potret harusnya peruntukannya sebagai hutan kota saja karena di situ lahan parkirnya pun tidak ada gitu. Tapi itu dijadikan taman potret. Mungkin kira-kira seperti itu. Kalaupun sesuai dengan peruntukan pasti aktivitasnya ada sih kan. Ya, jadi harus bottom up ya. Idenya ditampung dari bawah supaya sesuai peruntukan, bukan dari atas terus bingung nanti jadi apa. Ya memang kalau proses perencanaan itu kan memang harus bottom up dulu kan. Kita sebagai kepala daerah memang punya visi misi program yang dituangkan ke RPJMD RKPD gitu kan ya. Harus disesuaikan gitu dengan top down gitu ya, harus disesuaikan dengan bottom up biar sinergis gitu. Gitu sih. Nah, belajar banyak banget dari Tangsel kayaknya nih Om Angga. Saya dulu termasuk hiburan ya. Kayaknya kalau hiburan pusatnya di Tangsel deh. Kalau di kota siapa yang kunjungan masih larinya ke Tangsel. Maka PAD-nya cepet banget di Tangsel, walaupun baru, tapi PAD-nya hampir setara dengan kota yang udah lama banget. Nah, apa nih harapan potensi yang harus digali dari PAD Kota Tangerang sih, Bang
tantangan apa yang harus digali? Banyak banget, banyak banget. Saya kan sekarang udah mulai tumbuh-tumbuh tuh restoran, terus kemudian tempat makan, hiburan, pusat hiburan. Itu kan sudah mulai tumbuh ya di Kota Tangerang. Karena kalau misalkan TAD mengandalkan PBB atau BPHTB saja, sepertinya nggak akan bisa ya, gitu kan? Nggak akan, ya suatu saat akan habis gitu kan ya. Atau segitu-segitu aja, tidak akan berkembang secara lahan. Di Kota Tangerang ini kan udah mulai sempit, tidak ada area yang bisa dikembangkan lagi, sehingga ya pemerintah kota harus menyiapkan diri dari sekarang, kira-kira potensi PAD apa yang harus digali gitu untuk supaya kita bisa survive ke depannya, apakah itu dari pajak restorannya, pajak hiburannya, ya pajak apapun itu, BPHTB-nya dan seterusnya gitu sih kan. Ya di sini cukup banyak tumbuh kafe-kafe, tempat kopi kayak gini. Apakah mereka sudah terdaftar gitu di tempat mereka? Yuk, misalkan gitu ya, Pemkot bikin event nih di kafe lu ya gitu, tapi lu ngasih feedback ke gue, lu daftar dong gitu, jadi apa namanya wajib pajak kita gitu ya. Terus kemudian nanti dari setiap transaksinya kita setorkan pajak. Dari situ aja dulu gitu. Gitu kan. Jadi lebih kolaborasi ya. Kolaborasi. Iya, nggak bisa sendirian Pemda ya. Nggak bisa Kang. Kalau misalkan saya minta Kang Ade punya kafe, lu bayar dong wajib pajak gue, ya apa jadi wajib pajak lu, bayar pajak lu ke gue, kan nggak bisa gitu. Ya suka-suka gue lah, nunggu gue gitu. Jadi kalau misalkan yuk kita kerjasama yuk, saya bikin event di tempat kamu, tapi kamu jadi wajib pajak saya ya. Itu keren. Pasti kan ada kolaborasi dan ya, pasti mau lah. Iya. Gitu sih kan kurang lebih. Siap. Nah ini harus dipertegas ini dari tadi nih. Om Angga ini mau wali kota apa wakil wali kota sih? Saya belum bisa memastikan itu. Siap. Karena balik lagi nanti kan hasil survei yang menentukan, partai politik yang menentukan, masyarakat juga yang menentukan. Siap. Nah, terakhir nih Om Angga, kalau misalkan nanti Om Angga mudah-mudahan menjadi salah satu kontestasi politik, kalau sekarang bakal calon, besok resmi nih di Agustus sudah jadi calon, misalkan ada partai yang mengusung nih. Kenapa harus Om Angga sih? Sok, silakan. Karena yang pasti Kang, kenapa harus saya? Karena saya tidak bisa berjalan sendirian. Mau saya jadi nantinya gitu ya, terpilih jadi wali kota atau bahkan wakil wali kota, saya tidak akan mampu bekerja, berpikir, dan mengerjakan itu sendirian. Gitu. Makanya saya inginnya gitu mengajak anak-anak muda bantu saya gitu ya untuk kita bangun Kota Tangerang ini secara infrastruktur, secara sumber daya manusianya, bukan pada saat ini saja, tapi untuk puluhan tahun ke depan gitu, ketika anak cucu kita besar gitu sih. Jadi kalau pilihan balik lagi ya, saya serahkan itu kepada masyarakat, saya ikhtiar mengharap ridho Allah gitu kan, sisanya nanti biar masyarakat yang memilih. Tapi kalau kita mau bicara gagasan, ketika ingin apa ya, penasaran, pengen kenalan dan seterusnya, ayo mangga gitu ya, kita kenalan aja daripada nggak kenal tapi kan nggak sayang gitu. Sisanya balik lagi saya serahkan ke masyarakat aja gitu. Gitu sih kan. Karena pemilihnya 61,6%. Iya, 61% itu anak-anak muda. Anak muda, nanti yang milih di pilkada juga akan malah bisa lebih banyak daripada pemilu kemarin. Bisa bertambah. Nah, apa nih yang diharapkan dari 61 anak muda itu? Sebenarnya awal mulanya juga Kang, saya memang dapat data 1,2 juta DPT ya. Terus kemudian diisi 61%-nya itu adalah anak muda gitu. Bukan dari situnya sih saya berangkat, bahkan data tersebut saya dapatkan setelah saya menginjakkan kaki lah di Kota Tangerang. Ya alhamdulillah kan, berarti kesinambungan ya, ada ruang di situ yang bisa saya capai gitu kan ya. Makanya saya berharap karena anak muda ya, ayo kita bangun Kota Tangerang bareng-bareng sama-sama gitu. Bahwa pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan anak muda, pemerintah dengan siapapun, tidak ada gap gitu, tidak jauh. Pemerintah dekat dengan mereka gitu. Ide-ide yang muncul dari
pembangunan kedepannya biar anak-anak muda gitu. Biar anak-anak muda mereka yang berpikir, mereka ya bukan hanya jadi objeknya, tapi harus jadi subjeknya. Luar biasa. Ya, Bisa kok, Kang. Maksud saya tidak serta-merta atau tidak selalu membentur aturan gitu. Pemerintah itu bisa kok nggak kaku. Walaupun memang nanti butuh waktu ya dalam penerapannya ya, implementasinya terhadap rekan-rekan ASN atau rekan-rekan pejabat di pemerintah. Tapi kalau misalkan kita konsisten, insya Allah bisa. Ya. Gitu. Saya menarik tuh, ada di podcast Om Angga bilang, sesungguhnya kalau pemerintah diajak ngobrol bisa lah, komunikasi, nggak harus demo dan segala macam. Karena demo itu puncak daripada kebuntuan komunikasi. Betul, ya. betul. Ketika buntu komunikasi baru demo. Betul. Banyak audiensi lah tadi ya. Dan Om Angga jadi eksekutor aja. Idenya silahkan anak muda dieksplor, maunya apa, saya eksekusi. Kurang lebih begitu ya. Saya sih harapannya juga ke depannya, ya kan biasanya kalau dari proses perencanaan itu kan ada musrenbang ya, musrenbang kelurahan, forum OPD, kecamatan, bahkan sampai dengan musrenbang kota. Tapi ya pengen gitu kita buat satu musrenbang khususnya anak-anak muda ya. Khususnya musrenbang anak muda ini belum pernah nih. Memang saya lihat belum pernah, tapi bisa dilakukan sih, Kang. Namanya nanti aja. Karena kan belum jadi. Karena gini, maksudnya setiap musrenbang dilaksanakan gitu ya, dari usulan yang disebarkan dari RT RW gitu. Anak-anak muda pasti kan nggak ngisi. Iya, betul. Yang ngisi kan senior orang tua kita, jalan tolong diaspal gitu. Terus kemudian juga kan kalau misalnya nanti musrenbang kelurahan rata-rata diisi sama bapak-bapak dan ibu-ibu, ya anak muda mungkin mereka masih malu-malu atau hanya sekedar delegasi atau perwakilan aja, pada akhirnya kan kalah dengan usulan-usulan pembangunan aspal, pembangunan ini dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dibuatkan satu ruang tertentu gitu, ruang riung bersamalah dengan anak-anak muda, mereka mau ngidein atau merencanakan apa aja, pasti ya akan keluar semuanya ide-idenya. Jadi saya harapkan ya bisa ya nanti kita bangun salah satu musyawarah gitu untuk anak-anak muda. Ada yang ketinggalan ya, Om. Kalau belajar dari Bandung nih ya, pembangunan di sana tidak melulu dari APBD, tapi dia kolaborasi CSR. Dan kita kan banyak. Betul. Ada, kita sebutannya kota industri, kota seribu jasa. Nah, CSR-nya belum dieksplor ini, Om Angga. Saya kira kalau misalkan CSR-nya dieksplor, melebihi APBD kok. Iya, pasti. Misalkan kayak bikin taman nggak perlu lah pakai APBD, bisa dikolaborasikan dengan CSR. Bisa ini, deh. Saya kira yang harus digali CSR harus bisa. CSR itu ya pasti ya, maksudnya setiap kota pasti atau setiap perusahaan itu kan wajib ya, mengeluarkan ya CSR, punya CSR-nya 4% dari laba. Kalau saya sih kebayangnya gini, Kang, ke setiap pembangunan atau fasilitas-fasilitas yang tidak bisa dibangun oleh pemerintah gitu ya, bahkan menabrak aturan, di situ sebaiknya sih CSR yang cover itu kan, supaya tidak menyalahkan aturan juga kan, gitu sih. Jadi hal-hal yang memang tidak bisa dicapai atau digapai oleh pemerintah, CSR yang turun di situ. Kalau ya harus dipaksa sih sebetulnya. Saya kemarin ketemu salah satu tokoh di Kota Tangerang yang ngebangun kampung Bekelir, kampung Pink. Itu semua dari CSR semua. Berarti kan bisa gitu. Bukan hanya satu rumah yang di CSR, kan satu kampung gitu dicat warnanya, itu bisa gitu. Jadi hal-hal seperti ya harus bisa dikolaborasikan. Salah satunya CSR itu. Ya, mudah-mudahan ini hari ini kita jelas Om Angga betul-betul serius. Tinggal nanti apa wali kota apa wakil tadi masih dipertimbangkan, menyesuaikan kondisi. Tinggal proses politiknya. Tapi serius loh teman-teman ya, ini serius ini. Jadi bukan sekedar naruh-naruh gambar baliho, billboard, tapi serius. Dan mudah-mudahan ini anak-anak muda yang lagi nonton bantu. Anak muda yang lagi mau maju juga. Makasih, urusan nanti partainya menyerahkan karena nanti proses politik ada survei dan lain sebagainya. Makasih Om Angga di tengah kesibukan. Karena kita
banyak banget ini katanya Omang jadwalnya, jadi terbatas waktu kita. Iya. Dan mudah-mudahan kita bisa explore di part 2 nanti berikutnya. Oh, masih panjang. Masih penasaran ya? Mendalami tentang lebih dekat dengan ya kan, Iya, lebih benar. dekat dengan Om Erlangga Yuda Nugraha di part berikutnya setelah perjalanan nanti resmi menjadi salah satu kontestan politik di Agustus. Amin. Terima kasih Om Angga Siap, untuk waktunya di tengah kesibukan. Terima kasih juga. Dan nanti kita ketemu lagi di Tangerang Pos podcast bareng Kang Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.